Nah, berikutnya langkahnya adalah view integration. Jadi bagian penting pada proses perancangan basis data adalah kita integrasikan semua perbedaan view dari user menjadi satu skema global yang tidak redundant. Ini yang kita sebut sebagai view integration. Jadi, view dari setiap user dalam model data konseptual akan kita integrasikan menjadi satu skema global. Jadi prosesnya itu kita perlu analisis lebih lanjut. Jadi waktu kita gabungkan, kita analisis lagi ya terhadap masing-masing view yang udah kita gabungkan. Nah, hal ini untuk mengatasi masalah perbedaan perspektif dan terminologi. Nah, perbedaan ini nanti bisa disebabkan oleh perspektif setiap user terhadap suatu proses bisa saja berbeda. Nah, contoh perbedaan view. Nah, divisi penjualan melihat produk sebagai unit dasar untuk dijual. Nah, namun divisi engineering ya itu akan melihat produk dan konsentrasinya itu kepada part-part ya bagian-bagian yang akan membangun suatu produk tersebut. Nah, ini yang kita sebut dia sebagai perbedaan view. Jadi produk kalau hanya dari sisi divisi penjualan ya sesuatu hal yang ingin kita jual. Nah, tapi kalau dari sisi engineering atau pembuatannya ya mereka akan melihat bahwa produk tadi itu terdiri dari part-part yang akan membangun produk tersebut. Nah, jadi dengan kata lain, seorang user itu bisa melihat project berdasarkan tujuan dan prosesnya, progresnya untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, user lain bisa saja melihat project itu sebagai sumber daya yang diperlukan, ya, serta siapa saja personel yang akan terlibat. Nah, perbedaan-perbedaan ini akan menghasilkan model konseptual yang berbeda, sehingga saat ada perbedaan yang muncul tadi, macam-macam perbedaannya yang bisa saja misalnya seperti perbedaan kardinalitas, ya, juga perbedaan nama entitas, perbedaan atribut, ya, jadi akan bergantung kepada relasinya. Nah, berikut ini adalah contoh dari perbedaan view. Jadi di sini ada order ya. Jadi ada order. Nah, ternyata order ini bisa beda-beda tergantung kepada perspektif dari usernya. Nah, pada bagian A, order ini akan menjadi entitas. Nah, pada bagian B, ordernya itu menjadi relasi. Sedangkan pada bagian C, ordernya malah menjadi atribut. Ya, atribut dari suatu relasi. Nah, jadi di sini bisa berbeda-beda. Jadi semuanya itu akan tergantung kasusnya atau perspektif dari usernya itu nanti seperti apa sewaktu kita melakukan wawancara untuk proses analisis keperluan. Nah, jadi saat kita melakukan view atau skema integration ini ada 3 langkah ya, ada 3 langkah untuk kita integrasikan. Yang pertama, bandingkan tiap skema dan identifikasikan konfliknya. Jadi kita bandingkan, jadi kan ada beberapa skema. Nah, sewaktu kita buat model datanya, nah kita bandingkan, kemudian kira-kira perbedaannya itu di mana. Nah, kemudian langkah berikutnya konfirmasi. Konformasi maksudnya atau kita sesuaikan skema tersebut untuk mengatasi konflik. Baru kemudian jika sudah kita atasi konflik, maka kita akan gabungkan ya, kita merge. Dan bila perlu skema tersebut akan kita ubah bentuknya sedikit. Nah, langkah pertama tadi adalah kita bandingkan dulu tiap skema yang udah dibuat, kemudian kita lihat perbedaannya itu di bagian mana, kita identifikasikan. Ya, biasanya nanti perbedaannya seperti pada penamaan. Ya, pada penamaan, sinonim dan homonim. Nah, apa bedanya ya? Jadi kalau sinonim ini penamaannya beda, tapi merujuk pada konsep yang sama. Seperti misalnya produk dan item. Nah, ini merujuk kepada konsep yang sama sehingga bisa saling kita tukar. Ya, jadi bisa kita tulis sebagai produk, bisa ditulis sebagai item, tapi harus seragam. Kalau kita pilih penulisannya sebagai produk, maka dimanapun itu harus kita tulis sebagai produk. Kemudian ada homonim.
Nah, homonim ini adalah nama yang sama itu digunakan pada konsep yang berbeda. Seperti pada entitas produk, itu nanti ada atribut nomor produk. Nah, pada satu skema tertentu, nomor produk ini ternyata berupa nomor model, ya, nomor model dari produk tadi. Namun pada skema yang lain ternyata maknanya nomor serial daripada produk. Nah, jadi kan beda nih. Nah, jadi jika masalah yang seperti ini muncul, maka harus kita bedakan namanya. Jadi jangan dibuat sebagai nomor produk, tapi langsung kita bedakan sesuai dengan data yang kita maksud. Nah, ini contoh lain daripada perbedaan ya, perbedaan antar setiap skema. Jadi kita lihat mana yang betul. Nah, di sini yang pertama ordernya itu sebagai entitas, apakah ordernya nanti sebagai relasi ataukah ordernya itu sebagai atribut. Jadi harus kita lihat kembali sesuai dengan keperluan daripada end user-nya itu seperti apa. Nah, kemudian langkah berikutnya bisa konflik pada kata kunci. Nah, konflik pada kata kunci misalnya pegawai. Nah, untuk pegawai ini kita bisa menggunakan ID pegawai sebagai kata kunci. Tapi bisa saja menggunakan nomor KTP, bisa saja menggunakan nama pegawai. Nah, jadi kalau misalnya banyak atribut yang kita buat sebagai kata kunci, nah hindari hal tersebut. Jadi pilih satu saja kata kunci yang akan kita gunakan secara konsisten. Jadi kalau misalnya kita pilih nomor KTP sebagai pengenal, ya berarti untuk semua entitas yang menggunakan data pegawai, kita akan menggunakan nomor KTP. Atau misalnya kita menggunakan ID pegawai seperti NIP misalnya, ya maknanya pada semua entitas yang melibatkan pegawai, kita akan menggunakan NIP. Jadi harus konsisten. Nah, kemudian konflik dependensi pada perbedaan kardinalitas. Nah, biasanya nanti sewaktu kita buat relasinya, waktu kita lihat, loh yang bagian skema yang pertama 1 ke N, pada skema kedua many to many, ya kan beda ya. Nah, jika ada kasus seperti itu, ya kardinalitasnya berbeda, sebaiknya kita pilih kardinalitas yang umum, yang lebih umum, yaitu many to many. Nah, ini contohnya. Jadi kan tadi pada langkah pertama kita bandingkan tuh. Jadi nanti ada beberapa skema kita bandingkan, kemudian kita lihat perbedaannya itu di mana. Konflik yang terjadi itu seperti apa. Ya, misalnya seperti ini antara A dengan B. Kita bandingkan kira-kira perbedaannya di mana, kesamaannya di mana. Ya, kita bisa lihat di sini pada skema A, ini ternyata fokusnya pada report. Ya, reportnya letaknya di tengah-tengah nih. Jadi report itu dipublish oleh departemen tertentu dan ditulis untuk suatu kontraktor tertentu dan report tadi mengandung topik area. Nah, pada skema B itu ternyata fokusnya pada publikasinya. Nah, publikasinya itu nanti akan mengandung keyword tertentu. Ya, jadi fokusnya pada publikasi. Nah, ternyata sewaktu kita bandingkan skema tersebut, ada yang sama, ada yang beda. Nah, ternyata di sini ada yang sama atau ada yang sinonim di sini, yaitu topik area. Jadi di sini ada topik area pada skema A, pada skema B ada keyword. Memang namanya berbeda, tapi atributnya pun kesannya itu berbeda, tapi sebetulnya agak mirip ya. Ada suatu topik yang dibahas pada suatu report dan ada keyword atau kata kunci yang dibahas pada suatu publikasi. Jadi sinonim, ya sinonim. Nah, kemudian perbedaan yang lainnya adalah pada tipe konsep ya. Jadi departemen. Nah, departemen pada skema A itu sebagai entitas, sedangkan pada skema B itu sebagai atribut. Nah, jadi sekarang kita sudah identifikasikan kira-kira apa saja yang sama atau apa saja yang berbeda.